Bismillah. Oh, itu coba kursi disorot dulu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu subulal hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita masih dapat mengikuti kajian subuh kita yang insyaallah yang nanti akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Rakib Jamari Dewan, yang insyaallah bisa kita hadir dan kita bersama. Salawat dan salam akan disampaikan kepada Junjungan Alam yang Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak, Ibu, jemaah masjid Nurul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita simak dan kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz kita. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ala ni'amihil ghidar wa syukuruhu ala ihsanihi al-idrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila daril qarar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Kaum muslimin, jemaah subuh yang berbahagia. Waktu saya mula-mula dapat dokter dulu, ada orang menguji saya, entah dia bergurau, entah mengejek saya, dia tak percaya itu. Lalu apa kata? Pak Akib kata, kalau menurut Bapak, saya ini nanti masuk surga apa masuk neraka? Itu tadi, nggak ada dalam buku, ada kita apa tadi, tidak ada itu. Saya ini nanti kalau mati masuk surga atau masuk neraka? Lama saya pikir apa mau dijawab. Dia setengah bergurau. Lalu saya jawab sambil senyum. Apa saya katakan? Ustaz lah ya, Ustaz masuk surga. Apa alasannya? Alasannya Bapak itu suka bertaubat, saya katakan. Walaupun saya tahu dari Bapak bahwa Bapak itu walaupun bersalah mau bertaubat, jadi masuk surga. Bagaimana kalau dosa saya besar? Sebesar-besarnya dosa orang, lebih besar lagi Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Terkejut ya, saya sendiri tidak terkejut. Apa sebab? Saya tidak menyangka pertanyaan yang mendadak seperti itu gitu ya. Nah, tapi memang dalam prinsipnya pengampunan Allah itu jauh lebih besar dibandingkan dosa apapun yang dilakukan oleh manusia di dunia ini kecuali syirik. Nah, syirik itu memang harus betul-betul bertaubat, diulang lagi syahadatnya. Itu baru bisa. Itu pertanyaan yang kedua. Yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana menurut Pak Ustaz katanya banyak aliran-aliran sekarang ini? Banyak kelompok-kelompok. Disebut semua. Ada namanya Salafi, ada Darul Arqam waktu itu. Sekarang ada ya. Ada Jemaah Tabligh, ada itu
masuk surga, dan dia adalah kelompok Islam semuanya. Kenapa demikian? Karena saya katakan itu hanya perbedaan guru yang berbeda, tapi tujuannya sama. Umpamanya kalau Salafi gitu ya, itu mazhabnya sebetulnya mazhab Imam Hambali yang diteruskan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin. Dia lebih kuat pemasarannya dalam bidang hadis. Kenapa kuat? Kalau Salafi ini pemasarannya dalam bidang hadis, karena guru-gurunya semuanya lahirnya di Mekah, Madinah, sangat dekat dengan informasi hadis itu sendiri. Sahabat Rasulullah di Madinah dan di Mekah. Nah, di situ kelebihannya. Makanya di Madinah, di Mekah itu banyak ahli hadis ya. Nah, itu kelebihannya. Lalu kalau ilmu bagaimana pula kelebihannya? Nah, kalau ilmu ini Ahlus Sunnah wal Jamaah memakai 4 mazhab. 4 mazhab ini, nah itu yang kita kenal. Ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Tapi yang paling banyak dipakai oleh ilmu ini adalah mazhab Syafi'i. Nah, tapi kok ada perbedaan sedikit Salafi ini dengan itu? Iya, ada perbedaan, itu hanya perbedaan variasi saja. Yang syahadatnya sama, sholatnya sama, gitu ya. Jadi perbedaannya di mana? Nah, kalau ilmu ini dalam rangka dakwahnya. Oh, siapa ini? Wali Songo masuk ke daerah Jawa. Itu masuknya itu melalui perdagangan, melalui budaya. Wali Songo ini tidak mau langsung berdakwah, tapi didekati dahulu masyarakat setempat melalui budayanya. Nah, melalui budaya inilah berangsur-angsur, sebab kalau langsung saja nanti masyarakat Hindu, masyarakat Buddha yang sudah mendarah daging di Jawa, dia akan menolak secara mentah-mentah. Mereka menerapkan apa yang disebut di dalam surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana, nasihat yang baik, dan berdialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Jadi sebenarnya banyaknya aliran ini, Ustaz aliran yang mana Ustaz? Saya Islam juga. Ya, wirid Muhammadiyah saya ikut, wirid NU saya ikut, Jamaah Salafi ikut, Tabligh ikut. Yang tak ikut saya yang Ahmadiyah, tapi pernah di samping musola saya ikut musola Ahmadiyah. Karena Ahmadiyah ini dia syahadatnya agak lain sedikit, ya, kitabnya agak lain. Kalau tak ada lain saya ikut juga. Kenapa? Yang penting Islamnya itu. Nah, jadi orang kadang-kadang antara kelompok ini kadang-kadang dipertentangkan. Saya merasa heran, padahal masing-masing mempunyai kelebihan. Kalau jemaah tabligh itu kelebihannya yang sholat berjamaahnya, tidak pernah menyinggung politik, tidak pernah menyesatkan orang, yang disebut dengan pakaian contoh Nabi. Apa bagusnya? Kalau Salafi nanti dia bekas hadis langsung, ada Quran, hadis, buku-bukunya Ibnu Taimiyah, buku-bukunya Albani, buat masalahnya bagus. Nah, kalau ada kekurangan di sana sini, biasa manusia. Ya, itulah perlunya kita menambah ilmu. Dari sini kita dapat, dari sini kita dapat, kaya maupun kaya. Semuanya sahabat kita. Maka tidak pernah orang mengatakan saya Muhammadiyah, tidak. Saya katakan ilmunya, tidak semuanya. Umat Islam adalah saudara saya. Nah, ini yang penting. Jadi pernah sewaktu dalam kantor saya mengorek-orek bersaudara, gitu ya. Ada semacam nyanyi yang saya katakan. Apa kata saya?
nggak apa-apanya berbanding dengan kita. Kok beraninya kita menyalahkan? Seharusnya kita mengambil manfaat dari mereka, mengambil ilmu dari mereka. Luar biasa, kita ini belum apa-apa. Imam Syafi'i saja umur 7 tahun hafal Al-Quran. Imam Hambali hafal sekian banyak hadis. Yang Imam Malik, Imam Abu Hanifah yang sekian banyak yang dia bisa menerapkan, bukan hanya menghafal, menerapkan kepada daerah yang berbeda. Nah, itu ilmu yang bermacam-macam. Setelah Al-Quran dia hafal, setelah hadis dia hafal. Bagaimana menerapkan yang berbeda? Nah, ini kehebatan Imam Maliki Syafi'i. Kenapa? Karena dia menganalisis apa yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, apa yang tidak ada di dalam hadis, itu bisa dia menganalogikan yang disebut dengan qiyas. Ini kelebihannya. Misalnya di Indonesia, kalau hanya berdasarkan Al-Quran dan hadis, kita tidak ya zakat fitrah, Pak. Dan kita tidak bisa korban. Kenapa? Karena Nabi tidak mencontohkan korban itu pakai kerbau, pakai sapi. Rasulullah mencontohkan korban itu pakai apa? Unta. Kalau kita mau mencontohkan Nabi, contoh di Indonesia. Kalau hanya begitu saja. Kalau begitu perlu namanya qiyas yang disebut dengan analogi. Nah, pada tidak imam-imam kita menyimpang itu, memotong kerbau itu, menyimpang dari Al-Quran itu tidak. Tapi apa? Dia mendapatkan isi dari Al-Quran. Artinya tunjukkan dilarang dari Al-Quran. Nah, jadi ini luar biasa. Ulama-ulama kita dahulu, termasuk kita membayar zakat fitrah pakai apa? Pakai beras. Pernah Nabi Muhammad mencontohkan zakat fitrah itu pakai beras? Tidak pernah, tapi tidak nikah. Nah, jadi di sini keindahan, kehebatan ulama-ulama dahulu kita menyalahkan. Makanya saya katakan cinta kepada seluruh ulama, aliran apapun, selain dia bersyahadat, ibadah, sholat, zakat. Kita pakai beras. Nabi pakai apa? Kurma. Kenapa memang tidak ada beras di sana? Kalau pakai beras, itu namanya analogi. Itu namanya qiyas. Apa qiyas itu dasarnya? Di dalam Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah kiasan, analoginya. Hei orang-orang yang punya pikiran. Kenapa dikiaskan? Karena situasi makanan pokok di Arab berbeda dengan pokok makanan pokok yang ada di Indonesia. Kalau sampai nanti ke Australia, makanannya lain lagi. Kalau di Lombok, kalau di Sulawesi Utara, makanannya jagung, beda lagi. Nabi juga tidak pernah bayar zakat fitrah dari jagung. Nah, luar biasa. Jadi indah Bapak Ibu. Saya tidak lihat ada satu kesalahan dari ulama-ulama terdahulu. Maka kita harus berterima kasih kepadanya. Menyebar Islam dari Timur Tengah ke Indonesia menjadi 99% masuk ke Indonesia. Umat Islam di Indonesia. Kalau ada nanti pesan-pesan yang di belakangan itu adalah orang dari luar atau ada unsur permurtadan, sehingga beberapa orang di kalangan Islam bisa dimurtadkan melalui pacaran. Jadi seorang pemuda non-muslim dipacarinya anak muslimah, lalu dia menikah, tetap paksa menikah, lalu dimurtadkan. Dan melalui perkawinan atau melalui transmigrasi. Nah, dari transmigrasi dari Jawa kemana-mana itu didampingi oleh orang-orang yang ingin memurtadkan secara diam-diam, dikasih beras,
sekaligus baru diberi nama. Nah, kemudian saya dititipkan di panti asuhan non muslim juga. Akhirnya saya awalnya muslim, ibu saya muslim, bapak saya muslim. Akhirnya saya digiring secara perlahan menjadi non muslim. Nah, berbeda belakangan pengobatan. Itu juga yang terjadi di Filipina. Di Filipina itu Manila itu seluruhnya itu 90% Islam. Lalu datanglah penjajah dari Spanyol. Raja Spanyol ini kan Katolik ini, masuklah orang-orang lain seluruhnya di Filipina itu. Pilih antara dua. Kalau tetap di situ pindah agama, kalau tidak mau tetap pindah, maka pindahlah umat Islam di Manila itu ke Pulau Luzon, ya, ke Mindanao. Maka sekarang ada 4 provinsi di Filipina itu yang Muslim semua. Itulah yang minta merdeka itu, Muslim di Filipina. Nah, jadi awalnya Islam itu, tapi karena penjajah yang datang itu tidak punya toleransi, kita malah yang sudah bertoleransi, maka umat Islam mundur ke pulau-pulau. Akhirnya provinsi tempat mereka pindah itu di situ pula yang banyak minyak. Nah, mau direbut lagi. Jadi umat Islam itu kenapa begini ikut oleh minyak ya? Indonesia banyak umat Islam, banyak minyaknya, baik minyak tanah maupun minyak sawit, ya kan? Nah, Malaysia juga di Pulau Luzon, Mindanao, di Filipina juga demikian. Jadi mereka heran kok umat Islam ini di mana-mana bertabur rezeki, banyak barokahnya. Ini juga yang dicemburukan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi cemburu dia, di mana orang Islam banyak, energi banyak besar. Sedangkan di negara Yahudi tidak ada apa-apa. Nah, cemburu dia. Nah, jadi paling terhormat, kembali lagi bahwa kita dalam Islam itu kaya. Antar kelompok aliran apapun itu semuanya mempunyai nilai kekayaan, kreasi yang indah untuk menghadapi zamannya, untuk menghadapi daerahnya seperti itu. Nah, makanya saya tulis, sengaja aku bertanya kepadamu, berbeda dulu bisakah menyatu? Syafi'i dan Hambali itu sama-sama cerdas berbagi ilmu. Orang-orang itu cerdas semuanya berbagi ilmu. Jadi yang sudah berselisih berlain debat nggak harus hadis itu adalah orang yang tidak berilmu. Kalau berilmu mana mau ya malu demikian silakan. Kan yang selalu berkhilafiyah berpanjangan dalamnya orang yang di kedai kopi sama-sama preman, yang satu taman SMP pernah belajar agama sekitar, satu agama senawiyah, yang satu memang juga S1 penjelasan agamanya nggak ada. Itu cuma yang berkelahi-kelahi, yang berbeda pendapat sampai ngumpul meja. Dan kalau orang berilmu, Ustaz tenang-tenang saja. Kenapa? Karena dia tahu kreasi-kreasi yang indah itu memberikan kekayaan khazanah Islam di Indonesia. Muhammadiyah, masih kecil-kecilnya tidak banyak, tapi dia bikin rumah sakit, dia buat panti asuhan. Apakah itu bukan suatu yang membanggakan khazanah Islam? Orang yang mau nanti dia di dalamnya pendidikan pesantren dan sebagainya. Nah, itu rata-rata ilmu semua, banyak salawat padanya, nah banyak zikirnya, dan orang-orang yang pensiun jadi tenang jiwanya. Kenapa? Karena dengan zikir itu akan menenteramkan hatinya. Jadi semuanya punya pilihan. Dia tidak ada pilihan umpamanya. Daerah yang tidak terjangkau oleh jemaah lain masuk ke situ. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di mana kan negara di sana itu umat Islam sangat terisolir sekali, musolanya tidak pernah dibantu. Air mata itu duduk di sana. Bagaimana lagi? Zikir di sana. Jadi imam di sana sama-sama mengaji di sana. Orang lain tak mampu menjangkaunya. Apa nggak bagus itu? Masya Allah. Jadi masing-masing ada kebagusannya. Jadi ibarat sekolahnya ada yang SD, tidak salah SD, SMP, masing-masing ada tingkat sama perguruan tinggi, masing-masing ada kekurangannya dan kelebihannya. Jadi kalau pendidikannya sudah tinggi sekali suatu perguruan tinggi salah kan ya? Ada salahnya. Apa salahnya perguruan tinggi? Hanya banyak belajar teori-teori, prakteknya sedikit. Itu perguruan tinggi, sumbangannya terhadap kehidupan hanya 10%.
Indonesia ini banyak belajar di teori, praktek hampir tidak ada, sedikit sekali, sehingga yang terpakai yang perguruan tinggi itu di tengah masyarakat hanya 10%. Lalu bagaimana yang kurang seperti itu? Tambahlah melalui masyarakat. Saya pernah dari S1 saya itu ada bahasa Arab, BA bahasa itu, BA belajar bahasa Arab. Nah, kemudian dapat lagi Dr. itu jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, lalu saya ke SH, sarjana hukum ya, di UIN tahun 97. Dapat apakah terpakai langsung? Tidak. Kalau tidak terpakai apa? Kemudian saya pilih lagi filsafat pemikiran Islam, FAG. Jadi sama itu Dr. belum lagi SH, EBA, FAG. Nah, FAG-nya 2 tahun ya. Lalu terpakai kan semua. Kalau saya tidak gali tidak terpakai. Hanya 10% terpakai. Karena itu kita lah yang harus menggalinya. Itulah pekerjaan para mujtahid dahulu, Bapak Ibu terhormat. Menggali apa yang sudah ada, diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, orang yang berusaha sungguh-sungguh menggalinya, itulah disebut dengan mujtahid. Pekerjaan yang menggali itu namanya ijtihad. Jadi sampai zaman-zaman yang akan datang itu banyak sekali yang tidak ada di dalam Al-Quran dalam hadis, maka perlu digali. Misalnya di Singapura, Majelis Ulama Singapura yang singkatan jadi MUIS. Nah, dia sekarang sedang berijtihad. Negaranya mewajibkan seluruh umat Islam dan seluruh warga Singapura mendonorkan jantungnya untuk kepentingan masyarakat apabila dia meninggal dunia. Isi populer, saya yang bertanda tangan di bawah ini, apabila saya mati nanti potonglah jantung saya, hati saya, ginjal saya oleh rumah sakit didonorkan kepada orang yang sakit jantung atau sakit ginjal. Saya rela. Nah, keluarganya juga. Nah, ada nggak dalam Quran? Ada nggak dalam hadis? Tidak ada. Lalu yang bukannya siapa? Ulama. Makanya innama yakhshallah min ibadihi ulama, yang menjalankan hukum Allah, yang takut kepada Allah itu ulama. Itu pentingnya ulama itu. Nah, walaupun dia menggali tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, tapi dia berusaha mencari ada dilalahnya, ada dasarnya, walaupun secara tidak langsung di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi luar biasa kepada kita peranan ulama. Nah, sekarang seperti di Jakarta ya, antara partai-partai, apalagi ada kebangkitan komunis, bagaimana menghadapi komunis ini? Mulai dia masuk ke sekolah-sekolah. Kalau dulu di sekolah-sekolah dalam buku sejarah ada ditulis gerakan G30S, ujungnya PKI, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Kan sekarang tidak ada yang disebut komunis itu sebagai penjahat dan penumpah darah di Indonesia. Tidak ada. Nah, itu umat Islam sendiri yang harus disebutkan sejarah itu, bahwa yang paling banyak menjadi korban oleh Partai Komunis itu adalah umat Islam. Nah, jadi Bapak Ibu terhormat, itu ijtihadnya perlu menghadapi tantangan dalam itu, tantangan sekarang. Palu kali di mana-mana bertebaran anak-anak muda memakai bajunya kaos palu kali, katanya lambang dari buruh, padahal itu dimanfaatkan oleh orang ateis. Rakyat kecil, para petani buruh dimanfaatkan oleh ateis untuk memenangkan keinginannya. Setelah dia menang, dia bela petani itu. Hanya
kami rindu kepada umat yang bersatu. Jangan perbedaan guru, perbedaan aliran menyebabkan kami terpecah belah. Ya Allah, rugi kami kalau kami berpecah belah. Yang untung adalah musuh-musuh kami. Ya Allah, bersatu padukan hati kami. Ya Allah, sudah capek kami berpecah belah semenjak dari zaman Belanda. Ya Allah, kami berpecah belah sampai sekarang ini berpecah belah juga. Sedangkan musuh serius menghadapi kami. Saat kami tidak serius dalam bersatu padu. Ya Allah, bantulah, lindungilah kaum muslimin seluruh dunia. Kami rindu kepada umat yang bersatu. Lindungi kami ya Allah. Tolong sebaik-baik rindu. Itu setiap khutbah saya kemana-mana. Dalam doanya itu saya masuk ke doa dalam bahasa Indonesia. Masalahnya tidak boleh tinggal, rukun khutbahnya jangan tinggal. Tapi pesan itu doanya tidak perlu banyak saja. Pendek saja. Tapi orang tahu bahwa sekarang itu kita sedang menghadapi perpecahan. Sengaja diadu domba antara satu dengan yang lain, antara FPI dengan NU. Itu saya kenal itu mengadu domba antara entah golongan apa lagi, disuruh mengadu domba. Yang mengadu dombanya siapa? Oh, disgayakan. Jangan kita mau diadu domba. Nah, Bapak dan Bapak, saya pernah ikut pelatihan mubalik di Brastagi di Medan. Itu diajarkan pertama itu antara sama ustaznya. Ustaz sama ustaz yang tidak ada permusuhan, ustaz kecil-kecilan. Itu doang seluruh ustaz yang berbeda. Karena diundang semua ajaran. Mari kita namanya doa Arabica, doa penyatuan hati. Jadi apapun amalannya, mau pakai kurun karena kita seluruh kepentingan hati yang menyatu. Itu selama sebulan itu penyatuan hati terus-menerus. Dan terakhir, barulah strategi menghadapi yang zaman akhir zaman sekarang ini yang fitnah begitu banyak. Dia penyatuan hati. Nah, itu rupanya rahasia menangnya umat Islam di Afghanistan melawan Rusia, runtuh Rusia. Jadi selama latihan perang selama 6 bulan katanya di sana itu bukan senjata, enggak, menyatukan hati. Nah, selama 3 bulan itu menyatukan hati terus. Sebab kalau hati tidak menyatu bisa kawan dengan kawan, Pak. Kalau kita berang itu. Setelah mengangkat hatinya bersama, barulah menemukan senjata. Itu tidak akan menembak kawan, bahkan membela kawan, bahkan lebih rela dadanya menembak oleh musuh seperti sekarang, asal kawannya di belakang selamat. Itu kalau hati sudah menyatu. Makanya Pak, janganlah ada ghil dalam hati kami. Wala taj'al fi qulubina ghil. Jangan kita satu ghil aja sedikit dalam hati kita dan apa tidak boleh. Kalau ada ghil aja sedikit bisa kita menembak orang. Satu saat kita emosi. Tapi kalau ghil yang sudah hilang, rasa kurang senang sedikit sudah hilang, maka persatuan menjadi kuat. Jadi wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jangan ada ghil sedikit pun dalam hati kami, tidak senang terhadap sahabat-sahabat kami yang sama-sama berjuang katanya melawan Rusia. Jangan ada ghil dalam hati kami ya Rabbana. Sungguhnya Engkau Maha Pelindung, Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini yang perlu kita bangun baik-baik. Jangan ada ghil kita di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita ya. Tapi kita mari saya menyayangi seperti sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada kaum Ansor ketika dihijrah dari Madinah. Begitu dia disatukan, hati dulu disatukan di masjid. Makanya Rasulullah tidak membangun yang lain-lain dulu. Dia bangun masjid untuk menyatukan hati. Nanti kalau di luar masjid berbagai macam musuh yang dihadapi, dia sudah terbiasa. Demikianlah Bapak Ibu teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan persaudaraan kita betul-betul indah, tidak ada yang saling menyalahkan, bahkan saling mengakui kelebihan masing-masing. Tidak ada lagi ghil, tidak ada lagi hasad, tidak ada dengki, semuanya saudara kita. Kabulkan senyum, kata Rasulullah, at-tabassamu li akhika salat. Namun senyum terhadap saudara-saudara adalah saudara. Jadi pada hormat, saya pembinaan pesantren kilat itu 10 tahun namanya di pesantren kilat dari tahun 91. Jadi kalau saya katakan kami yang menjilbabkan Tuhan baru ini itu sombong namanya. Tapi kami yang berusaha dari tahun 64 itu
Nabi sampaikan kepada seluruh istrimu, istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka memakai jilbab yang menutupi dada dan badannya. Dengan demikian dia mudah dikenal sebagai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Maha Pelindung lagi Maha Bijaksana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ustaz telah menyampaikan situasinya dalam kita bersama. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai kajian ini, kami membawa kepada bapak-bapak dan ibu agar memasuki aula untuk sarapan pagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Apa sarapan paginya? Belum tahu lagi. Masih mana? Ngantuk? Astagfirullahaladzim. Allah. Di mana tinggal? Di Cipta Karya di juga Gang apa? yang ada toko kue ini Ustaz. Oh gitu. Toko kue. Habibie kayak gitu. Oh, mantap. Udah lama itu? Kalau usaha sih udah baru pindahnya November kemarin Dari mana? dari Kubang. Oh, gitu ya. Baru pindah ke sini. Iya. Oh, ya syukur. Oh, bubur Pak ya? Oh, kan bubur. Dia ada TV itu ya?